Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil menguat kembali 0,8%, close di 7.040 dengan akumulasi asing. Jadi hari ini investor asing tercatat net buy di market reguler sebesar 1,6 triliun rupiah. Hal ini juga sejalan ya dengan negosiasi tarif antara Amerika Serikat dan juga China yang ternyata masih berlangsung ya di Korea Selatan. Setelah kemarin juga mencetuskan penurunan tarif setelah melakukan negosiasi di Switzerland. Oke, guys, kita lihat untuk kurs rupiah hari ini ada sedikit pelemahan ya 0,09% di level 16.527 rupiah per 1 US dollar. Tapi memang kita melihat hari ini IHSG berhasil naik ya karena ditopang oleh kenaikan saham perbankan terutama saham BBRI. Jadi saham pertama yang akan kita bahas di video ini adalah saham BBRI, di mana BBRI ada kenaikan 4,4%, close di Rp4.270 per saham, dan hari ini BBRI berhasil breakout di atas MA 150, yaitu di atas 4.220-an. Jadi untuk BBRI hari ini kita lihat ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari investor asing, ada KZ, ZPB, BLG, HD, dan juga CP. Meskipun hari ini terlihat BK yang melakukan distribusi sebesar 89,2 miliar. Dan juga untuk investor retailnya hari ini kita lihat ada beberapa investor retail yang lagi-lagi melakukan distribusi ya atau melakukan penjualan hari ini. Ada CCXL SQ, lalu ada PD, XC ya, dan kita lihat juga ada NI. Nah, jadi memang kita melihat setiap kenaikan saham big banks ya terutama akan ada investor retail yang melakukan distribusi atau penjualan. Karena mungkin ya mereka beranggapan akan ada normal correction terlebih dahulu. Tapi tentu saja untuk teman-teman yang masih floating loss dan juga tentunya masih yakin dengan kenaikan BBRI, semoga saja bisa lanjut naik lagi sehingga nanti teman-teman ketika hold bisa balik modal ataupun bahkan bisa cuan kembali ya. Karena kemarin kan kita sudah cukup lama nih menanggung floating loss ya atau nyangkut dengan minus di porto kita, terutama untuk saham-saham big banks. Nah, dengan kenaikan ya saham BBRI hari ini yang kita lihat juga memang cukup tinggi ya, yaitu 4,4%, meskipun tadi sempat ke area high di 4.310, tapi kita masih berharap bahwa investor asing besok di hari Jumat akan lanjut melakukan akumulasi, sehingga kenaikan BBRI ini bisa berlanjut. Tapi bagaimana Kak kalau misalkan ada normal correction ya atau misalkan asingnya berbalik net sell. Nah, harus kita pantau terlebih dahulu, kita pastikan ya apakah akumulasi asingnya masih jauh lebih besar atau ada net sell besar-besaran kembali. Tapi memang banyak pihak ya, baik itu ekonom ataupun orang-orang di pemerintahan Indonesia yang menyebut bahwa kerentanan Indonesia terkait dengan perang dagang ini sebenarnya masih berlanjut ya. Jadi belum bisa bernafas lega 100%. Dan jika kita perhatikan untuk saham BBRI di 2 hari terakhir ini ya, maka asing ini masih akumulasi besar-besaran. Kemarin net buy di BBRI itu 1,2 triliun, sedangkan hari ini di 909 miliar. Jadi masih cukup besar ya akumulasi asing di BBRI. Nah, jadi ya kalau misalkan teman-teman mau ambil keputusan harus dipastikan terlebih dahulu bahwa BBRI-nya kembali didistribusi asing. Tapi so far di 3 hari terakhir asing terpantau terus melakukan akumulasi besar-besaran. Sehingga teman-teman yang masih hold saham BBRI dan mungkin kemarin atau hari ini tambah muatan averaging down, saya rasa harga average teman-teman sudah mulai turun dan semoga saja ya cepat balik modal, cepat cuan juga ya dari kenaikan harga saham BBRI. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saham big banks ini kuat untuk kembali all time high? Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan setiap investor ya, terutama teman-teman yang hold saham BBRI sejak lama, sejak harga saham BBRI-nya anjlok. Jadi pertanyaan, apakah BBRI-nya bisa all time high kembali atau tidak? Sebenarnya perlu kita jawab di setiap level resistan. Resisten pertama MA150 sudah breakout ya guys ya, dan akumulasi asingnya masih sangat baik, masih cukup tinggi. Nah, yang terjadi kita lihat ada resisten selanjutnya di 4.350. Jika berhasil breakout, maka BBRI akan semakin kuat untuk naik lagi. Tapi yang pernah terjadi ya guys ya di beberapa bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya, itu memang BBRI-nya rebound ya. Kita ambil ya sini ya biar teman-teman lebih jelas lagi. Memang BBRI-nya rebound tapi tidak all time high gitu ya. Tidak kembali lagi ke area high-nya di 6.400-an. Dia tertahan
di 5.550. Dan bahkan ketika patah tren terjadi, ini terjadi sangat cepat ya, karena memang ada gap down yang kita lihat ya, terjadi ketika open market. Jadi, pertanyaan yang bisa kita jawab adalah dari price action. Apakah BBRI-nya bisa kembali all time high? Tentu saja, secara price action akan terjawab dari level resisten. Kalau level resistannya terus ditembus, maka BBRI akan sangat mudah untuk bisa all time high. Tapi juga harus disertai dengan adanya akumulasi asing. Nah, akumulasi ini yang bisa kita pantau setiap hari, setiap close market ya. Karena ini menjadi apa ya, kalau bisa dibilang menjadi kompas lah ya, menjadi kompas kemana nih kira-kira arah saham BBRI, terutama juga saham big banks ya. Karena big banks kan sudah lama ini memang dijual asing. Tapi ketika asingnya masuk, ya maka ini pertanda ada potensi untuk bisa kembali naik ke level all time high-nya. Seperti itu, guys. Jadi pertanyaan itu bisa dijawab dari price action. Nanti price action yang akan menjawab hal tersebut. Tapi yang bisa kita pantau, yang bisa kita perhatikan adalah akumulasi asing. Jika investor asing menemukan bahwa ini kesempatan bagus untuk menaikkan BBRI dengan akumulasi, maka net buy-nya akan terlihat. Tapi sebaliknya, jika investor asing malah ragu-ragu ya untuk membuat BBRI naik lagi ke level tertinggi, maka nanti kalian ya sebagai investor di money flow ini tidak bisa dimanipulasi guys ya, karena berapa yang asing beli, berapa yang asing jual akan tercatat. Paling asingnya nanti akan memainkan psikologisnya, memainkan psikologis investor lain gitu ya. Nah, ini sebagai maps kita, sebagai kompas kita ya. Apakah BBRI bisa naik ke level yang lebih tinggi? Ya sangat mudah jika investor asing terus melakukan akumulasi besar-besaran seperti itu. Itu pun yang akan terjadi ya terhadap saham-saham lain yang kita lihat memang banyak yang mulai rebound kembali ataupun melanjutkan kenaikan dari level bottomnya. Selanjutnya kita akan bahas Bank Mandiri. Untuk BMRI ada kenaikan 5,4%, close di Rp5.325 per saham. Dan kita lihat untuk Bank Mandiri ya, kemarin sempat turun dari zona overbought, tapi ternyata tidak ke oversold-nya. Jadi malah ada kenaikan ya, karena tarif Trump yang ternyata ya secara kesepakatan sudah diturunkan oleh kedua belah pihak antara Amerika Serikat dan juga oleh China itu sendiri. Jadi untuk Bank Mandiri akumulasi asingnya juga masih bagus ya. Kita lihat ada KZ, AKTP yang hari ini akumulasi, sedangkan retail lagi-lagi terpantau jual. Ada XL, SQPD dan juga XC. Kemungkinan ya karena besok hari Jumat ya. Jadi retailnya memilih untuk jualan terlebih dahulu sebelum asing. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita perhatikan ya, net buy asing hari ini di 498 miliar, ini cukup besar sebenarnya. Ya, meskipun lebih rendah daripada net buy kemarin ya, di angka 668,3 miliar. Tapi hari ini pun sebenarnya masih cukup oke untuk net buy asing di Bank Mandiri. So, untuk BMRI, kalau bisa kita perhatikan ya, pertumbuhan labanya masih jauh lebih baik ya dibandingkan dengan BBRI dan juga BBNI yang mana ada penurunan kinerja untuk BBRI dan juga stagnasi ya guys ya. Laba stagnan yang didapatkan oleh BBNI, di mana Bank Mandiri masih mencatatkan pertumbuhan kinerja laba bersih sebesar 4% secara year on year. Jadi untuk Bank Mandiri kita lihat memang ini adalah kenaikan yang cukup menarik ya. Ada resisten selanjutnya di 5.500 ya guys ya. Jadi kalau misalkan besok ternyata Bank Mandirinya breakout di atas 5.500, maka potensi untuk naik ke level yang lebih tinggi terbuka sangat lebar. Meskipun hari ini kita melihat ya investor retailnya banyak jualan, kemungkinan ya trader juga ya yang mungkin sudah buy on weakness, mereka menunggu ya saat-saat untuk bisa take profit karena harganya naik. Nah ini sudah direalisasikan, terutama sejak kemarin kita melihat investor retailnya itu mulai take profit. It's okay ya. Cuan 7%, 6%, bahkan ada yang cuan 14% dari saham big banks dan mereka take profit, ya itu part of strategi. Mereka strateginya ya untuk jangka menengah, jangka pendek saja gitu. Jadi jangan kita judge gitu ya. Kalau misalkan kalian mau hold jangka panjang ya silahkan. Tapi pesan saya adalah tetap syukuri berapapun profit yang kalian dapatkan. Kalau sudah naik tinggi, jangan kalian terlalu fanatik gitu ya, karena siklus ekonomi akan terus berlanjut. Ada siklus turun, pasti sentimen negatif akan bertebaran, dan sebaliknya akan ada fase uptrend ketika sentimen positif
positifnya lebih besar, lebih banyak. Ya jadi antara, siklus, downtrend, ya pasti akan ada sentimen negatif ya. Akan banyak sekali sentimen negatif dan itu harus kita, pahami ya, harus kita pelajari dan kita evaluasi tentunya dari setiap keputusan yang kita ambil. Oke, selanjutnya kita bahas juga BBNI. Ya, saham-saham big banks hari ini rata-rata mengalami kenaikan, tapi memang kenaikan yang cukup tinggi itu di Bank Mandiri ya, 5,4%, lalu BBRI 4%-an, meskipun tadi Bank BRI juga sempat naik 5%. Lalu untuk BBNI, kenaikan 2,9% close di 4.500, ini juga kenaikan yang menurut saya bagus ya. Dan ada akumulasi juga, terutama dari ZP, AK, EPYU, dan juga BK. Tapi memang untuk BBNI, ya, jika kita perhatikan, net buy hari ini tidak sebesar kemarin. Ya, jadi mulai melempem lagi sebenarnya. Kemarin net buy asing di 327 miliar, sedangkan hari ini hanya 96 miliar saja. Jadi pertanyaannya ya lagi-lagi, apakah BBNI juga bisa lanjut naik lagi? Itu akan terlihat di price action, tapi yang perlu kita pantau adalah money flow-nya. Jika asingnya akumulasi besar-besaran, maka kita lebih yakin lagi untuk hold BBNI dan big banks lainnya, dan kita lebih yakin bahwa saham tersebut potensi untuk naiknya lebih besar, gitu guys. Jadi semoga saja ya, memang tarif antar negara terkait dengan tarif Trump ya yang diberlakukan ke setiap negara ya guys ya. Semoga ini bisa, diturunkan semuanya ya sehingga juga berdampak positif untuk Indonesia itu sendiri gitu guys. Jadi, kita manfaatkan ya momen-momen ini terutama untuk teman-teman trader ataupun teman-teman investor yang memainkan siklus di IHSG bisa mencari cuan lagi nih di saham Indonesia. Lalu untuk BBCA, nah yang saya cukup terkejut sebenarnya adalah BBCA guys. BBCA ini kan, kalau bisa dibilang gitu guys ya, saham dengan market cap terbesar gitu ya, dengan kualitas terbaik gitu ya di Indonesia. Tapi kalau misal kita perhatikan ternyata net buy-nya ini kurang guys. Asingnya ini seperti kendor gitu ya di BBCA. Hari ini BBCA itu sempat naik ke area high di 9.400, tapi closing di 9.275. Artinya ya sempat naik tapi kembali turun sehingga close kembali di harga yang sama di 9275. Akumulasinya memang cukup besar, terutama dari KZ, DXYU dan juga AK ya. Tapi kalau misal kita, tracking ya guys ya, untuk BBCA, net buy asingnya ini mulai melemah setelah kemarin net buy 528 miliar, hari ini hanya 64 miliar saja. Ini sebenarnya akumulasi yang terbilang kecil ya untuk BBCA. Jadi kira-kira ada apa nih? Apakah besok, asingnya akan mulai take profit atau seperti apa? Atau mungkin akan ada gocekan semata ya untuk, bisa mengurangi porsi dari investor retail? Itu bisa saja terjadi gitu ya. Tapi tetap kita akan pantau terus juga terkait dengan, perkembangan kurs rupiah. Kalau misalkan kurs rupiahnya menguat, maka kita lebih yakin lagi saham big banks akan mudah untuk naik dan all time high. Kita move ke saham PANI. Nah, ternyata PANI hari ini diakumulasi asing dan akumulasinya lumayan ya. PANI ada kenaikan 5,9% close di 12.075, meskipun hari ini sempat naik ke area high di 12.400. Jadi untuk saham PANI secara bisnis ya guys ya masih berjalan. Bisnis running as usual, jadi teman-teman tidak usah khawatir meskipun memang masih ada yang floating loss alias nyangkut di saham PANI. Cukup netral memang hari ini, tapi LGBK terpantau akumulasi. Retail banyak yang take profit nih, kemungkinan karena mereka sudah buy on weakness ya di bottom. Jadi sekitar 7.400 sampai di 12.050 ya. Di 12.050-an ya. 12.075 closing hari ini. Cuan 60%. Ini sangat baik ya, sangat bagus. Teman-teman jika cuan di PANI 50%, 60% itu sudah sangat-sangat bagus. 5 kali lipat dari dividen big banks, saya rasa worth it untuk di take profit. Ya, karena take profit juga salah satu strategi investasi, gitu ya. Jangan sampai teman-teman investasi, masukin uang terus-menerus tanpa adanya, rencana untuk take profit, gitu ya. Jadi untuk saham PANI, kita lihat retailnya banyak yang take profit, ada XL, YP, XC, PDSQ. Tidak mungkin ya harga saham naik mereka cut loss, tidak mungkin. Jadi ini sebagian besar retail yang jualan hari ini. Jadi seperti yang kita bahas ya tadi, saham PANI memang masih diakumulasi asing. Hari ini net buy cukup besar 27,6 miliar.
Sehingga kita melihat PANI ada potensi untuk naik lagi. So, teman-teman yang mungkin mau trend following, saya rasa masih ada peluang, tapi tetap ya disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi, tetap pantau saham PANI-nya, kalau misalkan memang mau trend following, tetap harus ada pembatasan resiko ya. Jangan sampai teman-teman hanya entry saja, tidak tahu mau ngapain, apakah mau hold jangka panjang, nanti kalau misalkan nyangkut baru bertanya gitu ya, di grup saham ataupun di, ini ya, di halayak. Ini gimana nih? Apakah lebih baik saya jual atau, saya hold gitu ya. Kalau jual kan minus rugi, ya pasti cut loss gitu guys, kalau misal posisinya floating loss. Kalau dijual ya pasti cut loss. Nah tapi, kalau misal kalian mungkin masih bingung ya harus ngapain ya, maka yang, terpenting yang bisa kalian lakukan adalah coba buat trading plan. Kalau misalkan memang tidak untuk hold jangka panjang. Tapi kalau misal untuk hold jangka panjang, ya buat investing plan seperti apa nanti ke depannya. Selanjutnya kita akan bahas juga saham ISAT ya. ISAT ada kenaikan 3,9%, close di Rp1.960 per saham. Kita lihat memang, kemarin ya ketika ada normal correction sampai di 1.800 sempat turun dan oversold, jadi ISAT ada potensi untuk bisa lanjut naik atau melanjutkan kenaikan ya guys ya. Semoga, hari Jumat besok tidak melempem ya untuk saham-saham yang diakumulasi asing ini. Ada normal akumulasi dari top 5 yaitu dari BBR, XB, KYU, dan juga OD. Kalau misal kita pantau retail, ternyata banyak retail yang jualan, ada CCXC, PDNI, dan juga XL. Ini terlihat kompak ya guys ya, tapi menurut saya retail yang jual entah itu kemarin ataupun hari ini adalah, trader gitu ya. Karena untuk teman-teman yang hold jangka panjang, kemungkinan besar masih ditahan atau masih di-hold. Jadi untuk ISAT hari ini net buy sangat besar ya, 21,3 miliar. Yang terbesar di sini kita lihat di sekitar 31 sampai 34 miliar itu sudah akumulasi besar untuk ISAT. Jadi ISAT sejauh ini ya kalau misalnya kita lihat di money flow, memang di 2 minggu terakhir pun masih cenderung net buy. Ya, jadi wajar harga sahamnya naik meskipun beberapa kali memang berfluktuatif ya. Ini ya lagi-lagi untuk memainkan psikologis retail agar retailnya mau jual. Tapi congrats untuk teman-teman yang sudah take profit meskipun mungkin besok masih akan lanjut naik lagi, tapi setidaknya teman-teman sudah cuan. Jadi setiap cuan kita harus bersyukur ya guys ya. Jangan sampai kita kufur nikmat. Jangan sampai kita menyesal. Sudah dapat rezeki, sudah dikasih rezeki, dikasih nikmat, tapi kitanya tidak mensyukuri. Nah, itu kan namanya kufur nikmat gitu ya. Tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhan yang sudah didapatkan. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena di sisi lain banyak investor yang masih boncos gitu ya. Banyak trader yang masih rugi. Kalian sudah dikasih cuan, kalian sudah dikasih profit ya, segera direalisasikan. Dan ketika sudah direalisasikan harus bersyukur. Kita lanjut ke MDKA guys. Untuk MDKA ada kenaikan 3,3%, close di 1.830. Teman-teman bisa buy on breakout ya di 1850 sebenarnya. Tapi kalau misalkan hari ini sempat ada entry ya tidak masalah juga. Meskipun memang kita lihat MDKA ini sudah rebound dari level bottom ini sudah cukup tinggi ya, sudah naik 75%. Dan hari ini asing ada akumulasi, terutama AK dan juga LG ya. Asingnya ada akumulasi dan ini cukup menarik sebenarnya. Dan retail banyak jualan dan ini juga wajar. Ya, jadi wajar ketika, sebuah sahamnya naik, retailnya jualan, itu wajar. Berarti kan banyak investor retail seperti kita yang take profit. MDKA net buy 29,7 miliar, ini juga masih sangat oke, tapi harus berhati-hati ya. Semisal patah tren pun teman-teman mungkin tidak akan rugi terlalu dalam, karena di sini kita lihat level supportnya tidak terlalu, signifikan ya, tidak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman memang mau trend following, perhatikan juga ya risk, profile-nya seperti apa, karena MDKA ini kan tidak bagi dividen. Jadi bukan saham dengan, ini ya, dengan dividen. Jadi teman-teman mungkin harus dengan, trading plan ya. Untuk investing plan ya kalau tidak ada dividen ya mau seperti apa guys, ya hanya mengandalkan kenaikan harga saham saja. Meskipun memang capital gain ya dari kenaikan harga saham biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dividen. Tapi untuk, dividen investing ya lebih baik di saham-saham yang memang sudah teruji ya, rutin bagi dividen. Jadi untuk MDKA sendiri ini, untuk trading, trend following saya rasa masih oke, ya karena retailnya, jualan sedangkan asingnya entry atau akumulasi cukup besar. Kita lanjut ke Antam, ya untuk Antam sendiri, hari ini sempat naik ke area high di
2.660 ya, kita lihat harga emas mulai melandai, mulai terkoreksi. Jadi teman-teman yang, hari ini mungkin ada take profit juga, ya semoga saja, nanti gimana ya, bisa kita bilang memang ini area take profit ya. Meskipun ada potensi masih bisa kembali naik dan bahkan all time high. Tapi hari ini kita lihat banyak retail yang jual guys, ada, CC, ya YP, XC, PDXL, NI, dan juga EP. Asingnya masih masuk besar ya 250 miliaran, teman-teman juga bisa lihat di sini. Meskipun kemarin net buy-nya kecil ya 39,8 miliar, tapi hari ini ternyata ngegas lagi nih asingnya di 250 miliar. Pesan saya untuk Antam kalau misal teman-teman re-entry lagi ya, gunakan saja strategi trend following dengan pembatasan risiko sesuai dengan risk profilnya masing-masing. Jadi tidak akan terlalu rugi ya kalau misal teman-teman harus, mengamankan modal. Tapi kalaupun asingnya lanjut akumulasi besar-besaran dan Antamnya all time high, maka teman-teman bisa cuan lagi di Antam, seperti itu ya. Dan memang sudah cuan beggar ya untuk Antam dari level bottom di sekitar 1.390 ya, atau di 1.400-an, seperti itu. Sudah sempat cuan beggar ke 2.800. Oke guys, kita sudah bahas guys ya saham-saham yang diakumulasi asing, dan kalau misalnya kita lihat rekapnya, hari ini for big banks masih diakumulasi asing, juga ada Antam 250 miliar ya net buy-nya. Lalu ada BRIS, BRMS, dan ERA, meskipun BRMS dan ERA ini ada koreksi. Lalu ada Kalbe Farma, MDKA, PANI, INDF, ISAT, Film, PTPP, MTEL, AMRT, Brand, dan juga Ratu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.